tadi kena kena anu tadi warna ini kemepetan dia ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Surabaya Bus Tumpuk dari halte Santa Maria menuju ke Terminal Bungurasi. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ini kali keberapa ya aku naik bus tumpuk, tapi dulu pernah aku rekam sekali. Nah, ini sebenarnya tadi itu aku mau naik Surabaya Bus yang merah tadi, tapi nggak jadi karena sudah penuh. Ceritanya ini aku habis naik Transmanggi, mau transit ke Terminal Bungurasi ya, mau ke arah Krian, Sidoarjo. Untuk naik bus tumpuk itu sebenarnya haltenya sama dengan halte Surabaya Bus yang warna merah, tetapi ada beberapa halte yang tidak dilalui ya, seperti halte Rajawali, Jembatan Merah dan sebagainya. Nah, ini busnya itu sudah tiba ya, jadi menunggunya itu sekitar 5 menitan dari bus yang merah tadi. Ini aku masuk dulu. Satu Bungurasi, Pak. Ini di lantai 1 ya suasananya, jadi cukup ramai karena orang biasa yang naik itu di lantai 1 biasanya. Kalau lantai 2 itu untuk orang yang jalan-jalan melihat kondisi lalu lintas. Aku membayar dengan Visa Flash sama harga tiketnya yaitu Rp5.000. Cara pembayarannya juga sama, bisa dengan kris ya seperti GoPay, OVO dan juga dengan voucher botol plastik. Aku memilih untuk duduk di lantai 2 karena memang ingin melihat situasi dan kondisi di lantai 2. Sudah lama nggak naik ya. Dan juga di lantai 1 tadi itu diputarkan musik atau lagu sehingga mungkin bisa terkena copyright. Nah, kalau kalian itu naik Surabaya Bus Tumpuk ini itu biasanya beroperasi pada weekend saja, hari Sabtu dan hari Minggu. Dulu itu hanya satu bus yang beroperasi, tapi sekarang kadang nggak mesti itu ada 2 bus yang beroperasi. Tapi kadang juga itu busnya juga beroperasi pada hari biasa. Beberapa waktu yang lalu itu ketika aku mencoba naik hari Rabu ya, pas nggak ngecek aplikasi GoBis, itu tiba-tiba ada bus tumpuk yang lewat dan aku bisa naik. Jadi nggak mesti ya, kalau kalian mau mencoba ngeceknya itu di aplikasi GoBis, kemudian silakan lihat bus tumpuk ya, nanti ada bus yang berwarna kuning itu ya posisinya. Nah, ini sebenarnya aku ingin itu naik di depan sendiri ya, tapi ternyata ada orang. Meski tidak di depan sendiri, tetapi kita juga bisa merasakan sensasi untuk melihat jalanan yang berbeda di Surabaya karena ini kan di lantai 2. Untuk armadanya sendiri itu kalau nggak salah menggunakan bus Mercedes ya, bus Mercedes mesinnya. Jadi dioperasikan oleh Surabaya Bus, tetapi itu ada capnya dari Bank Mayapada. Kita sekarang berada di halte Marmoyo. Ini kok nggak biasanya orang-orang tuh mau naik. Biasanya kan kalau di sini tuh orang-orang yang dari kebun binatang itu inginnya naik bus ini.
Jadi sekarang ini ketika aku naik itu kondisi busnya cukup sepi, hanya sekitar 6-7 orang yang berada di lantai 2 ini. Kelihatannya Surabaya Bus Tumpuk ini ya merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya bus tumpuk di Indonesia yang masih dioperasikan untuk penumpang atau transportasi umum, bukan untuk bus wisata. Kalau di kota lain seperti di Bandung, di Solo, atau di Semarang, itu kalau nggak salah ada bus tumpuk tapi untuk pariwisata. Demikian pula untuk di Jakarta, kalau nggak salah itu ada bus Transjakarta yang bus tumpuk. Saya lupa koridor berapa ya, yang dari arah Monas itu. Dulu pernah aku lihat busnya itu lewat dan memang untuk wisata. Jadinya bukan untuk kendaraan umum. Tapi memang untuk bus tumpuk ini yang di Surabaya juga biasanya hanya beroperasi hanya Sabtu dan Minggu saja. Tapi kadang-kadang juga hari biasa seperti yang tak katakan tadi. Maka dari itu kalau kalian mau mencoba untuk naik, kalau bisa pas weekend ya Sabtu dan Minggu. Tapi kalau hari biasa, kalau kalian sedang beruntung, kalian juga akan bisa menemukan bus ini. Nah, sekarang kita sudah berada dekat sekali dengan jembatan Sawung Galing ya, yang berada di sebelah dari Terminal Joyoboyo. Ini ada bus jurusan Mojokerto yang berangkat dari Terminal Joyoboyo melewati di sekitar DTC Wonokromo. Dari atas bus ini kita bisa melihat suasana kondisi lalu lintas di kota Surabaya yang saat itu cukup macet ya dan riweh. Tampak ada beberapa orang yang ingin menyeberang jalan tetapi kesusahan. Nah, kalau kalian itu mau melihat macetnya Surabaya dengan leluasa, silahkan untuk naik bus ini. Perlintasan dekat stasiun Wonokromo ini memang cukup ramai ya, atau sangat ramai bahkan, karena menjadi percabangan antara kereta api yang menuju ke Malang dengan menuju ke daerah barat, sehingga biasanya cukup macet. Nanti bus ini juga akan melewati halte-halte yang dilewati oleh Surabaya Bus rute R2, yaitu RSAL, kemudian halte Uwin ya, halte Uwin, lalu halte Margorejo dan halte-halte yang lainnya. Jadi haltenya itu sebenarnya sama ya, cuma tidak melewati Jembatan Merah, Raja Wali ya. Bis ini itu dari arah Pirngadi ya, halte Pirngadi yang Bubutan itu, kemudian belok kanan di sekitar Tugu Pahlawan ya, lalu kembali lagi ke daerah Siola atau Tunjungan. Jadi rutenya itu diperpendek, tidak seperti rute reguler dari Surabaya Bus. Karena busnya tumpuk atau 2 lantai, maka rawan sekali untuk bersinggungan dengan ranting atau dahan pohon, juga kabel-kabel listrik. Nah, ketika aku berada di sebuah halte, itu busnya tidak sengaja menabrak dari ranting pohon. Akibatnya kaca bus depan itu tergores cukup besar juga ya. Makanya
sopir bus ini itu memang harus hati-hati karena tidak seperti bus-bus lainnya. Bus ini itu ukurannya sangat besar ya, bahkan seperti truk tronton ya. Karena itu harus benar-benar hati-hati. Salah sedikit atau terlalu mepet itu akan menggores atau bertabrakan dengan ranting, dahan pohon, kabel listrik atau bangunan lainnya. Jadi bus ini itu tidak bisa terlalu menepi ya. Jadi harus ada space dengan pinggir jalan. Ya sama tim kena kena anu tadi warna ini kemepetan dia ya. Untung gak masuk iya. Kemepetan, aduh. Kurang kesini. Letak ya. Letak. Itu tadi detik-detik ketika busnya itu menabrak ranting pohon ya. Jadi kacanya itu langsung retak ya. Untung saja tidak sampai parah, tidak ada pecahan kaca yang masuk ke dalam bus ya, kan berbahaya sekali. Jadi kalau kalian naik bus ini terutama di depan ya hati-hati. Kalau saya sih memang tadi itu kepingin di depan ya, melihat sebentar, tapi karena cukup berbahaya menurut saya, akhirnya ini aku kembali ke belakang. Ini aku akhirnya memutuskan untuk ke belakang, dan di depan itu masih tampak bekas retakan kaca akibat bertabrakan dengan ranting pohon tadi. Untuk masnya sendiri yang penumpang lain itu tetap di depan ya, karena tidak berada di bagian pinggir tadi. Kita sekarang sudah berada di halte Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tetapi bisnya tidak berhenti karena memang tidak ada penumpang yang naik ataupun turun. Ini kalau pagi biasanya cukup ramai karena banyak anak sekolah, anak-anak kecil yang ingin naik bus ini. Nah, ada peristiwa lagi yang cukup membuat deg-degan, itu ketika bus melewati perlintasan Mergerjo yang cukup dikenal rame ya. Ketika lewat itu di tengah perlintasan, tiba-tiba palang perlintasan mulai tertutup. Jadi busnya itu agak lambat untuk melewati perlintasan itu, dan saya melihat kereta api sudah cukup dekat. Tapi memang di sini itu kalau kereta apinya itu tidak berjalan terlalu cepat, akhirnya busnya itu bisa keluar dari perlintasan tadi dan dengan selamat, baru pintu perlintasan itu tertutup.
Tapi tenang saja, kalau kalian naik bus ini dijamin aman karena memang busnya itu sangat pelan, tidak seperti Surabaya Bus yang merah itu atau Tenas Manggi yang mengejar waktu. Karena bus ini tuh memang kan untuk biasanya untuk pariwisata, meski bisa digunakan untuk bus umum ya, sehingga tidak terlalu cepat ya, cukup lambat. Makanya kalau kalian mengejar waktu itu tak sarankan tidak naik bus ini karena busnya itu sangat lamban, sangat pelan. Bisa kalian lihat ketika tadi berjalan ya, tidak terlalu cepat. Ini aku memang ingin menikmati perjalanan, tidak ingin keburu-buru, dan tadi kebetulan memang bus yang warna merah itu sangat rame ya, harus berdiri kalau mau naik, sehingga aku memutuskan untuk naik bus ini. Tergantung kalian juga. Nah, ini kita sudah ke perlintasannya ya, kalian lihat sendiri bagaimana pelannya bus ini itu berjalan. Nah, itu tadi ada kereta lewat. Kalian bisa membandingkan kecepatan kereta dengan kecepatan bus ini yang berjalan cukup pelan. Nah, kita akan menuju ke Terminal Bungurasi, tapi sebelumnya kita akan melewati Bundaran Waru dulu. Di sini bus berhenti di halte Kertomenanggal karena ada penumpang yang mau turun. Oh ya, selama perjalanan kalian dilarang untuk duduk atau berdiri di sekitar tangga. Jadi kalau kalian mau naik ke tangga itu usahakan ketika busnya itu berhenti ya, atau tidak sedang berbelok arah. Cepat-cepat untuk duduk ketika sudah berada di atas ini. Kita sudah berada di Bundaran Waru dan bisa menyaksikan dengan jelas dari atas bus tumpu ini kemacetan yang terjadi cukup parah menuju dan dari arah kota Surabaya dan kota-kota lainnya, karena Bundaran Waru ini adalah simpul masuk dari atau ke kota Surabaya.
Oh ya, mohon maaf. Perjalanan bus ini tidak aku rekam sampai aku turun ya, karena ketika aku turun itu ada telepon yang masuk dan cukup penting. Jadi nanti mungkin akan berakhir menjelang masuk ke terminal Bungurasi. Itu ada truk kontainer ya yang berjalan bersisian dengan bus ini ya, tampakkan sama besarnya. Jadi ukurannya sangat besar ya, hampir sama dengan truk kontainer. Kita sudah berada menuju ke arah terminal Bungurasi ya. Sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.